Kisah ini dimulai dengan memperkenalkannya Bacon, seorang pria licin yang mencari nafkah dengan menjajakan barang-barang curian di jalanan. Ia punya keahlian istimewa dalam membujuk orang agar membeli dagangannya tanpa ragu sedikit pun. Saat sedang beraksi, rekannya yang bernama Ed berpura-pura menjadi pembeli, namun tiba-tiba berteriak memberi isyarat. Menyadari polisi mendekat, Bacon segera memperingatkannya dan mereka berdua pun langsung kabur meninggalkan lokasi. Keahlian sejati Ed bukan sekadar mengelabui orang di jalan, melainkan kepiawaiannya dalam bermain kartu. Setelah itu, Ed memasuki sebuah toko dan mendapati dua pria di dalamnya, yaitu Tom yang sedang bernegosiasi dengan Nick untuk menjual stereo curian. Tom tampak bosan menghadapi tawar-menawar berkepanjangan itu, hingga akhirnya ia meyakinkan Nick bahwa tawaran ini adalah yang terbaik yang bisa ia dapatkan. Tak ingin kehilangan barang tersebut, Nick pun setuju. Ia mengeluarkan segepok uang tunai, menghitung 200 lembar, jumlah yang bahkan tidak terlalu mengurangi tumpukan uang di sakunya. Mereka kemudian menertawakan sifat Nick yang dianggap terlalu hemat. Tom pun diperkenalkan sebagai sosok dengan naluri bisnis yang tajam di antara mereka. Tak lama kemudian, Ed dan Bacon masuk ke dalam dapur Soap, yaitu anggota keempat dalam kelompok itu. Julukan Soap sendiri ia dapatkan karena prinsipnya yang tegas untuk menjauhi segala bentuk urusan ilegal. Ia bangga menjadi koki dan lebih bangga lagi karena pekerjaannya sepenuhnya legal. Di sana, Soap mengeluarkan uang sebesar 25.000 pound, di mana anggota lain pun menyumbangi jumlah yang sama hingga terkumpul 100.000. Ed kemudian keluar dan berkata bahwa sudah waktunya menghubungi Harry, yaitu pengusaha yang memegang kendali atas siapa saja yang boleh ikut dalam permainan poker bawah tanah. Saat ditelepon, Harry bertanya apakah Ed sudah menyiapkan 100.000. Begitu mendapatkan jawaban sudah, ia langsung mengizinkan Ed untuk ikut bermain dan menutup telepon tanpa basa-basi. Setelah itu, Harry bertanya kepada tangan kanannya bernama Barry mengenai latar belakang Ed. He's a fucking thief. He seems to make cards transparent. Barry yang dijuluki dengan The Baptist adalah orang kepercayaan Harry yang bertugas memastikan semua urusan bisnis berjalan lancar, termasuk menagih hutang dengan cara yang tidak jarang melibatkan kekerasan. Ia memperingatkan bahwa Ed adalah pemain kartu ulung sehingga mereka harus berhati-hati. Malam itu, mereka semua berkumpul di rumah Ed untuk memastikan uangnya benar-benar lengkap. Bacon sempat bercerita kepada Tom bahwa ia sering mendengar aktivitas mencurigakan dari tetangga mereka yang kerap merampok pengedar narkoboy. You find a job worth doing, you'll find your share improving. Sementara itu di tempat lain, penonton diperkenalkan dengan para pengguna ganja yang memiliki ladang sendiri dipimpin oleh Winston dan Willy. Saat salah satu penghuni rumah membuka pintu untuk tamu, Winston bertanya mengapa pintu pengaman tidak dikunci. Jawabannya asal saja, mengatakan bahwa yang datang hanyalah Willy. Namun Winston kesal dan menegaskan bahwa pintu harus selalu terkunci. Tak lama kemudian, Willy muncul bersama seorang wanita bernama Gloria yang terlihat sangat mabok. Lalu muncullah Big Chris, yaitu penagih hutang andalan Harry. Kali ini bekerja sambil ditemani putranya bernama Little Chris. Fucking hell, John. Jesus Christ! Barry melaporkan kepada Harry bahwa Ed telah membawa uang 400.000. Ia juga menyebutkan bahwa ayah Ed memiliki sebuah bar, sehingga jika terjadi masalah, Harry bisa mengambil alih bar itu dengan mudah. Harry lalu mengalihkan topik dan memerintahkan Barry untuk mengamankan senapan antik incarannya sebelum dilelang. Barry pun menugaskan Gary dan Dean, yaitu dua orang bodoh yang mendapat julukan Dam dan Dumber untuk melakukannya. It looks old, it's worth money. Simple. Call me when you're done. Ta-da. Malam permainan besar pun kemudian tiba. Ed datang membawa karung berisi uang hasil patungan mereka dan memperkenalkan diri kepada para pemain lain serta bandar yang sebagian besar sudah ia kenal dari dunia perjudian. Evening, Fraser. Don, Phil. You must be Eddie, JD's son.
Karena hanya Ed yang diizinkan masuk, teman-temannya menunggu di bar terdekat bernama Samoan Joe. Sementara itu, Gary dan Dean mendatangi rumah target sambil membawa senjata. Mereka memaksa masuk tanpa rencana yang jelas, mengikat pemilik rumah dan mencari uang. Dean bahkan berkomentar bahwa penghuni rumah ini sangat kismin. Seorang pria tua bernama Adam Noah kemudian keluar sambil membawa senjata dan mencoba menembak mereka tetapi meleset. Find out where they keep their money. What's wrong with you? You want to be more careful? Di meja poker, Harry bermain curang dengan bantuan Barry yang memantau lewat kamera tersembunyi. Taruhan semakin tinggi dan saat kekurangan modal, Ed terpaksa meminjam uang dari Harry. Namun pada akhirnya ia tetap kalah telak. Harry hanya memberinya waktu kurang dari 1 minggu untuk melunasi semua hutang itu. Ed keluar dari ruangan dengan wajah pucat, perut mual, pikiran kacau, dan menyadari masalah besar yang menantinya. Sesampainya di bar, ia memberi kabar buruk itu kepada teman-temannya yang langsung paham bahwa jika mereka tidak membayar tepat waktu, Harry tidak akan segan-segan memotong jari mereka satu persatu. I'm gonna kill him. Stop fucking about. What's all the fuss about, Harry? Don't worry, I'll think of something. Sementara itu di rumah para pemadat, Plank datang seolah ingin membeli barang, namun sebenarnya ia sedang memberikan informasi berharga kepada Dog, yaitu pemimpin geng yang tinggal tepat di sebelah rumah Ed. Ia mengatakan bahwa rumah para pemadat itu mudah sekali dimasuki karena pintu pengamannya jarang sekali terkunci. Perkataan ini terdengar oleh anggota geng lainnya. Di tempat lain, Big Chris melapor kepada ayah Ed bahwa putranya kini memiliki utang 500 juta pound kepada Harry dan harus melunasinya dalam waktu 3 hari. Tak lama kemudian, Bacon mendengar suara tetangga mereka yang baru saja pulang membawa hasil rampokan dari rumah para pemadat. Melihat peluang ini, Ed menyusun rencana licik di mana mereka akan menunggu para tetangga itu merampok para pemadat, lalu kelompok Ed yang akan merampok tetangga mereka setelahnya. I'm game. Me too. We'll be prepared, waiting. Tom mendapat tugas untuk menghubungi Nick the Bubble agar bersiap menjual barang curian itu nanti. Nick setuju dan bahkan mengatakan bahwa Rory Baker mungkin tertarik membeli ganza berkualitas tinggi, namun meminta sampel terlebih dahulu. Tom juga meminta Nick untuk menyediakan senjata api. Di sisi lain, Barry yang masih mencari senapan antik pesanan Harry menemui Gary dan Dean alias Dumb dan Dumber, di mana mereka mengaku telah menjualnya, membuat Barry marah besar dan mengancam akan menghabisi mereka jika senjata itu tidak kembali. Ternyata senjata itu dibeli oleh Nick yang kemudian menjualnya kepada Tom. Saat melihatnya, Tom malah menertawakan bentuknya yang dianggap tidak menakutkan sama sekali sebagai senjata kriminal. I want to look fucking mean. Of course you'll look mean. Rory Baker standing by. Sementara itu, Big Chris memberitahu ayah Ed yang diperankan oleh Sting bahwa Harry mengincar barnya dan berniat membelinya. Bacon kembali menguping aktivitas tetangga mereka yang bersiap melakukan perampokan lagi. Para tetangga itu pun berangkat menuju rumah para pemadat untuk menjalankan rencana. Plank menekan intercom dan meminta bertemu dengan Willy. Charlie yang menjawab intercom berbohong dengan mengatakan bahwa Willy sedang tidak ada, padahal Willy bersama Winston sedang menghitung uang hasil penjualan barang. Plank memaksa masuk dengan alasan mengejar keuntungan besar. Winston awalnya keberatan, namun Willy berhasil membujuknya agar mengizinkannya. Namun saat Plank mencoba masuk, ia mendapati pintu pengaman kini terkunci. Dengan cepat, ia menyandera Carlos dan memaksanya membuka kunci sambil menodongkan senjata hingga Carlos akhirnya pingsan. Sorry, gotta do business like this. Shut it! You say a fucking word to what? What the fuck's going on? Just hang on, I've got it! Kekacauan pun dimulai.
Para pemadat yang sadar rumah mereka akan diserbu mencoba menembaki para perampok dengan pistol angin dari celah pintu, namun hanya membuat para perampok semakin marah. Mereka kemudian menembak jari kaki Charles. They fucking shot me! I'll shoot them back! What the fuck was that? Winston memperingatkan Willy bahwa mereka akan kalah jika tetap bertahan dan harus mencari jalan keluar. Begitu pintu berhasil ditembus, Winston ditangkap dan dipaksa menunjukkan lokasi uang yang ternyata berada di bagian belakang rumah, tepat di tempat Willy bersembunyi. Willy sudah siap dengan sebilah parang, namun usahanya gagal total dan ia tewas di tempat. Para perampok mengambil uang dan barang, memasukkannya ke dalam pen, bahkan sempat memukul seorang petugas parkir yang hendak memberi mereka tilang, lalu menyeretnya masuk ke dalam pen. Gloria, yang sejak awal berada di rumah itu, keluar sambil menembakkan senapan mesin. Where the fuck did she come from? Sayangnya, amunisinya cepat habis dan ia pun dilumpuhkan. Sementara itu, kelompok Ed menyelinap masuk ke apartemen tetangga mereka untuk memasang jebakan. Begitu para tetangga itu pulang, mereka langsung disergap dan dilucuti. Bend over the fucking desk. Semua barang rampasan dimasukkan ke dalam mobil, dibawa ke apartemen Ed dan diamankan. Knock him out? What do you mean knock him out? Knock him out with what? Oh, don't... Tom segera meminta Nick untuk menjual barang tersebut. Namun saat Nick menawarkan barang itu kepada Rory Breaker, Rory langsung menyadari bahwa Ganza itu adalah miliknya yang hilang. Tanpa mereka sadari, para pemadat ternyata bekerja untuk Rory, sehingga kelompok Ed secara tidak sengaja mencoba menjual barang curian kepada pemilik aslinya. Rory pun murka dan bertekad mencari pelakunya. You think this is a coincidence? This white shite steals my things and thinks that he can sell it back. Stupid enough to be on this planet. Di saat yang sama, para tetangga yang dirampok juga panik mencari tahu siapa yang berani mengambil hasil rampokan mereka. Dog memukuli anak buahnya karena marah. Saat memeriksa, Plank menemukan alat penyadap. Sementara itu, Gary dan Dean yang masih berusaha mencari senjata menghubungi Nick, namun Nick menolak mengembalikannya. Mereka melapor kepada Barry yang kemudian memberitahu Harry, di mana Harry langsung memerintahkan agar senjata itu ditemukan secepat mungkin. Find them, torture them and kill them, because if you don't, your family's bang in trouble. Rory Breaker bersama anak buahnya yang bersenjata lengkap bergerak menuju apartemen Ed bersamaan dengan kelompok Ed yang juga menuju ke sana. What the fuck is going on? Begitu Breaker tiba, Plank yang sudah berada di dalam mulai melepaskan tembakan memicu baku tembak yang sengit. Dog mengambil senjata dan lalu kabur, namun di tengah jalan ia berpapasan dengan Big Chris yang datang untuk menagih utang Ed. Big Chris merebut seluruh barang itu. Chop chop. Fucking gun! We've got to get the fucking gun! Gary dan Dean melihatnya dari jauh dan memutuskan untuk menunggu di luar. Apartemen Ed porak-poranda, namun Winston berhasil selamat dan melarikan diri dengan membawa sisa barang, nyaris menembak kelompok Ed yang baru saja tiba. Saat mereka masuk, yang tersisa hanyalah mayat di mana-mana, uang dan barang sudah raib. No money, no weed. How did you get your hands on these then? Big Chris membawa semua itu, termasuk senjata, ke Harry lalu pergi. Tak lama kemudian, Dam dan Dumber datang tanpa mengetahui hubungan antara Barry dan Harry. Ed menelpon Harry untuk menjelaskan situasi, namun Harry memotong pembicaraan dan mengatakan uang sudah di tangannya. Ia hanya ingin tahu kenapa senjatanya ada pada mereka, lalu memanggil mereka ke kantornya. I've got $500,000 knickers sitting here. It's the guns you had, so get your ass over here now. And I do mean now.
Dean masuk membawa senjata memicu baku tembak. Gary yang mendengar mencoba masuk namun langsung tewas terkena lemparan kapak Perry. What are you doing here? Big Chris kemudian masuk ke mobil, tetapi Doc sudah bersembunyi di kursi belakang sambil menyandra anaknya. Mereka menuju kantor Harry bersamaan dengan Ed dan juga Tom. Saat Ed masuk, ia mendapati semua orang di sana sudah wafat, termasuk si Harry. Ia mengambil uang dan bergegas keluar, sementara Tom tertinggal sambil memegang senjata. Big Chris kemudian menabrakkan mobilnya ke mobil Ed, memukuli Doc hingga tewas dan menemukan uang di dalam mobil tersebut. Ia membawa uang itu kembali ke kantor Harry, bertemu dengan Tom yang masih memegang senjata, namun keduanya memilih untuk saling diam dan pergi. Polisi kemudian datang dan menangkap semua yang tersisa. Ed keluar dari kantor polisi dan mengatakan bahwa mereka aman karena semua orang yang terlibat sudah mati. You're lucky you're still breathing. Mereka pun berkumpul di bar, memutuskan untuk membuang senjata itu ke sungai, dan Tom yang mendapat tugas melakukannya. It's worth taking the risk for £700. Tom? Look, now, Tom! Namun tak lama kemudian, Big Chris masuk dan meletakkan sebuah tas di meja berisi informasi bahwa senjata itu sebenarnya bernilai ratusan ribu pound. Mereka pun panik dan langsung mencoba menghubungi Tom yang saat itu sedang berdiri di jembatan siap membuang senjata ke sungai, sementara ponselnya terus berdering. Tamat! Pesan yang dapat kita ambil dalam film ini adalah bahwa keserakahan akan membuat orang buta arah dan buta hati. Saat semua orang sibuk berebut hasil kejahatan, tak ada yang sadar mereka saling menjatuhkan sampai semuanya hancur. Bedanya di negeri ini, para perampok resmi jarang saling jatuh karena mereka duduk di meja yang sama, menandatangani dokumen yang sama, dan menyimpan hasilnya di rekening yang sama. Dalam dunia licik, tidak ada teman sejati, hanya ada kepentingan sementara. Hari ini kerjasama, besok saling bunuh. Andai saja di sini koruptor punya kebiasaan seperti di film, mungkin mereka sudah saling menyingkirkan satu sama lain, bukan malah kompak menutupi rapat pintu penjara untuk diri mereka sendiri. Oke teman-teman, sekian dulu untuk video hari ini. Bagaimana tanggapan kalian tentang film ini? Tulis di kolom komentar. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk di komen, share kemanapun kalian suka. Terima kasih banyak telah menonton. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye.